Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Carlo dari program studi S1 Pendidikan Olahraga kelas PO 24C NPM 24114046. Dosen pengampu Bapak Gufron Anas SPD MPD. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Tahun terbit Februari 2010 dengan jumlah halaman 444 halaman. Novel Perahu Kertas ini merupakan novel yang tergolong unik dikarenakan ceritanya bukan hanya menceritakan satu hal saja, tetapi novel ini menceritakan tentang bagaimana percintaan, bagaimana persahabatan yang sejati, dan bagaimana kasih sayang keluarga, terutama kedua orang tua kepada anaknya. Jadi kita tidak hanya menikmati cerita percintaan saja yang seperti yang sering terdapat pada novel-novel lainnya. Novel Perahu Kertas ini bercerita tentang Kugi, seorang gadis yang gemar berhayal dan menulis dongeng. Ia kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihanyutkan ke danau atau laut. Kecintaan Kugi terhadap dunia sastra membuatnya menempuh pendidikan sastra di sebuah universitas di kota Bandung. Sementara itu, Kenan adalah seorang pria yang gemar melukis. Setelah singgah ke Amsterdam bersama sang nenek, Kenan akhirnya kembali ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di kota Bandung. Kenan sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis. Namun ia terpaksa untuk masuk ke Fakultas Ekonomi karena keinginan sang ayah. Sahabat Kugi, sejak kecil Noni mempertemukan dirinya dengan Kenan. Kenan sendiri merupakan sepupu dari kekasih Noni yang bernama Eko. Keempatnya pun bersahabat hingga akhirnya Kugi dan Kenan memiliki rasa satu sama lain. Kendati demikian, perasaan itu mereka pendam dalam hati karena Kugi sudah memiliki kekasih bernama Joshua. Sedangkan Kenan dijodohkan dengan sepupu Noni yang bernama Wanda. Hubungan Kugi dan Kenan semakin merenggang setelah Kenan berpacaran dengan Wanda. Suatu saat, Kenan mengalami masalah sehingga ia harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Masalah keluarga dan patah hati yang dialami membuat Kenan meninggalkan kehidupannya di kota Bandung. Ia pun pergi ke Bali dan bertemu dengan Pak Wayan yang memiliki hobi melukis. Selama menetap di Pulau Dewata, Kenan mulai melanjutkan bakatnya di bidang seni melukis. Kugi bekerja di Jakarta sebagai copywriter. Dia bertemu dengan Remy, atasan dan sahabat kakaknya. Keduanya pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Suatu ketika, Kenan harus kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perusahaan keluarganya, Kugi, dan Kenan pun bertemu kembali di Jakarta. Itu tadi adalah singkat cerita dari isi novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, novel Perahu Kertas mengulas kisah menarik tentang persahabatan, cinta, dan impian. Karya tulis ini memuat kisah realistis yang kerap dialami oleh kebanyakan remaja. Alur cerita Perahu Kertas juga runtun sehingga Optayo nyaman untuk dibaca. Di sisi lain, penulisan novel ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Untuk kekurangan novel ini terletak pada penjabaran cerita yang terlalu rinci, sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu, jumlah halaman dalam novel ini juga tergolong banyak. Nah, itu tadi adalah singkatnya untuk resensi saya dari novel Perahu Kertas. Kesimpulan dari novel tersebut adalah Perahu Kertas ini memiliki 46 bab yang ceritanya saling berkaitan. Dengan cerita yang menarik dan menginspirasi, novel ini dapat dibaca dari kalangan muda hingga dewasa.
khususnya bagi kalangan remaja yang sedang menggapai mimpi dan cita-cita. Sekian dari saya, resensi untuk tugas bahasa Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.